Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pagi mantan masih normal, sore hari marah-marah, malam hari memaksa ngajak berpisah. Apakah mantan kena guna-guna? Ya, mungkin ini sesuatu yang banyak dialami oleh kita ya. Kita melihat pagi hari, beberapa hari yang lalu, mantan normal dan baik-baik saja, tetap mesra, romantis, perhatian kepada kita. Ya, menunjukkan kasih sayang seperti biasanya. Tetapi kok tiba-tiba saja terjadi perubahan pada diri mantan. Marah-marah, kemudian memaksa berpisah. Ya, dan setelah itu mungkin kalau sudah suami istri, langsung pisah rumah, kembali ke rumah orang tuanya, dan seterusnya. Kita mungkin bertanya dalam batin kita, apakah dia ini kena guna-guna? Karena kita kenal betul siapa dia. Kalau suami istri kan mestinya mengenal betul karakter, sifat, kebiasaannya. Mantan ini sesungguhnya orangnya sabar. Dan kita tahu persis bahwa dia sangat mencintai dan menyayangi kita, bahwa pernikahan yang sudah dijalani ini mencapainya bukan sesuatu yang mudah juga, ya, membutuhkan perjuangan yang sangat berat, tetapi kok perubahannya terjadi begitu mendadak, dan setelah itu perpisahan itu langsung terjadi. Maka apakah dia kena guna-guna? Jadi wajar kalau kita bertanya-tanya demikian ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya sihir, ya sihir perpisahan, atau sering juga disebut sebagai sihir tafrik, itu adalah sesuatu yang ada. Ya, nah karena itu setelahnya apa yang bisa dan harus kita lakukan agar bisa kembali bersama lagi, ya. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada semua yang sudah subscribe dan rajin mengikuti video-video di channel kita ini. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Amin. Nah, jadi sesungguhnya yang namanya sihir dengan berbagai aplikasinya, ada yang namanya tenung, ya, masyarakat kita menyebutnya macam-macam. Ada yang menyebutnya sebagai pelet, ya, ilmu pelet. Ada juga yang menyebutnya sebagai guna-guna. Sihir itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Di Afrika sana, orang menyebutnya sebagai voodoo. Di Eropa, orang menyebutnya sebagai black magic, dan seterusnya. Intinya, itu semua adalah sihir ya. Sihir, perceraian, perpisahan, itu bahkan sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, di Babilonia itu sudah dikenal adanya sihir perceraian atau sihir tafrik. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102.
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka mempelajari dari keduanya itu, Harut dan Marut, agar dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ya. Nah, jadi orang ingin memisahkan pasangan suami istri, pasangan calon suami istri, atau dua anak manusia yang sedang berproses untuk menjadi suami istri begitu, dengan menggunakan sihir perpisahan atau sihir perceraian atau sihir tafrik, itu sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Itu sudah terjadi. Ya. Nah, maka sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi yang pertama ya, yang harus kita lakukan adalah istikharah. Memohon petunjuk kepada Allah, jalan apa, cara apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita harus ketemu seseorang untuk meminta nasihat, meminta ilmunya, maka dengan istikharah Allah akan pertemukan. Bisa jadi juga petunjuk itu nanti misal sedang buka channel YouTube kita, ya. Setelah itu tahu-tahu di timeline muncul video yang bisa menjadi petunjuk bagi kita apa yang harus kita lakukan ketika kondisinya demikian. Jadi yang pertama, istikharah. Yang kedua, kita mencoba membersihkan ya mantan dari pengaruh sihir itu tadi ya. Kita minta bantu kepada orang lain, para ahli ruqyah boleh saja ya. Tetapi tetap lebih baik ketika kita melakukannya sendiri dengan sepenuh hati dan jiwa ya, dengan maksimal ya. Kalau kita lakukan sendiri itu kan bisa maksimal. Kita punya lebih banyak waktu ya. Karena kalau yang ahli-ahli biasanya juga yang harus dibantu kan banyak. Kita bisa betul-betul fokus. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sementara ketemu juga tidak bisa. Dia misal pulang ke rumah orang tuanya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya membersihkan dari jauh. Ya, caranya kerjakan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat. Ya, setelah itu selesai mengerjakan sholat sunat taubat, kita baca doa kuncinya. Apa surat atau ayat dari Al-Quran yang kita hafalkan, karena semuanya bisa digunakan untuk ruqyah. Yang paling bagus menggunakan surat Al-Baqarah, ayat kursi, ya. Kemudian 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Kalau kemudian tidak hafal atau belum bisa mengaji, yang dihafalkan sekarang. Hafalnya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu sangat bagus. Ya, Al-Fatihah. Nah, kita baca doa kuncinya selesai mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bi karomah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kalau bisa ditambah ayat kursi ya. Maka aku mohonkan ya Allah, bersihkanlah. Kita sebutkan nama mantan. Sebut namanya, kita bayangkan orangnya, ya. Kemudian kita lanjutkan doanya, bersihkanlah ia ya Allah dari berbagai pengaruh-pengaruh sihir yang ingin memisahkan antara aku dan dia. Kembalikanlah sihir ini kepada orang-orang yang telah memikirkannya atau orang-orang yang telah melakukannya. Amin. Kalau kita sudah membaca doa kuncinya, nah kita baca tadi ya,
Tapi jangan lupa sebelum dibaca, kita sebut lagi namanya, ila ruhi wal jasadi. Siapa nama mantan tadi? Kalau sudah jadi istri, misal istriku. Kita baca surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falak, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas ya. Saya ulangi lagi, Al-Fatihah, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falak, kalau bisa ditambah ayat kursi. Jadi ada 5 ya. Nah, kemudian kita bacakan dengan fokus, dengan konsentrasi ya. Kita bayangkan wajah mantan yang ingin kita bersihkan. Kalau sudah selesai, ya, amin, kita tutup dengan membaca sholawat 1 kali. Insya Allah, jika kita tekun mengerjakannya, maka semoga mantan bisa bersih dari pengaruh guna-guna dan seterusnya. Kalau dia bersih dari pengaruh guna-guna dan seterusnya, semoga dia bisa kembali seperti mantan yang dulu yang menyayangi, mencintai, dan perhatian kepada kita. Kita bisa meneruskan rumah tangga kita, yang belum menikah bisa meneruskan pernikahannya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.